Shalom saudara, hari ini berkat anugerah kebaikan dari Tuhan menyertai saudara semua. Saya akan menyampaikan apa yang menjadi lanjutan dan masih berkaitan dengan topik kita yang lalu, yaitu pertama topik besar kita adalah warning bagi jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman, dan yang keempat yang lalu, saya memberikan penjelasan mengenai bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan tares, dengan lalang, dengan Belial, dengan orang-orang fasik. Nah, saat seseorang melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki, jikalau dia masuk dalam kelompok gandum, maka Tuhan akan mengirimkan nabi-nabi, orang-orang yang akan tegur dia. Orang-orang yang akan didik dia, ngomongin dia, ya agar dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, pada kisah lalu, saya bicara mengenai Raja Asa, dan saya ingin lagi untuk mengangkat kisah Raja Asa ini dan dilihat dari sisi yang berbeda. Kisah Raja Asa ini bagaimana dia awalnya mengandalkan Tuhan dengan tentara 400.000, dia menghadapi tentara Ethiopia dan Libya yang 800.000. Tapi saat dia bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang berperang ganti mereka dan mereka menang. Lalu kemudian dia bekerja sama dengan orang fasik, ya, dan dia minta tolong raja lain sehingga akhirnya Tuhan kirim seorang nabi untuk tegur dia, dan dia malah penjarakan nabi ini. Dia sakit hati sekali karena ditegur. Banyak orang-orang yang nggak suka untuk ditegur. Orang yang nggak suka ditegur adalah orang yang bodoh. Orang yang tidak menerima didikan adalah orang yang tidak suka ada pelita dan cahaya terang dalam kehidupannya. Dan dia akan berjalan dalam kegelapannya. Dia sombong, tinggi hati, dan dia akan menerima ganjarannya. Nah, di sini ketika Asa ini dia sakit hati dan memenjarakan nabi yang menegurnya, apa yang terjadi? Dia sakit, saudara. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Saudara perhatikan ayat sebelumnya. Dia sakit saat dia memerintah di tahun yang ke-39. Ya, 39. Lalu dia mati di tahun yang ke-41. Berarti ada jangka waktu berapa tahun? 2 tahun. Nah, seharusnya saat dia ditegur, dia mikir dulu nih. Iya. Tetapi karena sakit hatinya, orang yang sakit hati nggak akan mikir. Dia terus saja akan berjalan dengan kebutaannya. Akhirnya Tuhan kirimkan penyakit supaya menyadarkan. Ada banyak, saudara, penyakit itu seringkali Tuhan pakai sebagai anugerah didikan. Kalau dia nggak mau ditegur, maka dia harus ditabok, diganjar. Itu kebaikan Tuhan. Dalam kitab Ibrani dinyatakan bahwa orang yang keras tuh harusnya diketok gitu ya. Kalau nggak mau, maka harus diketok kepalanya sampai harus terbuka insannya, kalau bahasanya Watchmeni ya. Nah,
akhirnya Tuhan memberikan penyakit. Nah, tidak semua penyakit adalah suatu anugerah, tetapi seringkali saya melihat penyakit-penyakit yang parah ini adalah anugerah Tuhan agar seseorang bertobat. Tetapi kalau dia di dalam penyakitnya itu, dalam kesempatan Tuhan memberikan anugerah dia tidak bertobat, maka Tuhan akan ambil nyawanya. Dan saya pelajari bahwa kurun waktunya seringkali itu 1-2 tahun. Ada yang sampai 3 tahun. Tetapi kebanyakan 1-2 tahun. Saudara pelajari dari Raja Nebukadnezar. Dari awal dia ditegur oleh Tuhan, lalu lewat Daniel dalam mimpinya, Tuhan memberikan masa di mana dia sebenarnya bisa belajar dari Daniel, tetapi dia tidak mau belajar, dia terus melakukan dosanya, sehingga akhirnya keputusan sorga harus diturunkan dan dia harus dihalau dari antara manusia dan pikirannya diganti dengan pikiran binatang. I cannot just possibly imagine how a human being have dog's mind, let's say, ya. Gimana seorang manusia itu dikasih pikiran anjing misalnya. Ya dia nggak malu, kais-kais, dia akan melakukan ini dan itu, bergelimpangan dan salto-salto di depan orang-orang, dia nggak malu. Ya. Dia nggak mikirin gimana dia harus buang ingusnya, harus mandi, dia nggak akan mikir itu. Nah, itu yang terjadi dengan Nebukadnezar, karena dia sudah ditegur oleh Tuhan, tetapi dia terus mengeraskan hatinya. Waktunya 1 tahun. Nah, jangka waktu 1 tahun seharusnya, kalau saya mikir ya, seharusnya dia bisa bertanya kepada Daniel, dia dimuridkan oleh Daniel, rendah hati, dan dia belajar bagaimana saya bisa membalikkan keadaan saya supaya Tuhan tidak hukum saya. Itu seharusnya kalau orang yang rendah hati, tetapi dia tinggi hati. Orang yang tinggi hati nggak mau akan belajar dan dididik. Nah, itu bahayanya. Raja Asa juga demikian. Waktu dia ditegur, malah dia penjarain orang yang negur, Nabi Tuhan. Dan waktu Tuhan berikan penyakit itu, jangkanya 2 tahun sebelum dia akhirnya mati, tetapi penyakitnya makin parah. How sad. Nah, ada seorang raja lain yang juga sama mengenaskannya, dan Tuhan mengirimkan surat melalui Nabi Elia. Kali ini Nabi disuruh mengirim surat ya. Dan surat itu tidak dipedulikannya sampai akhirnya berselang waktu kemudian ususnya keluar karena sakit itu. Jadi awalnya sakit biasa, merasakan sakit di perutnya, tetapi karena dia tidak mencari Tuhan, dia tidak merendahkan diri, dia tidak meminta ampun kepada Tuhan, dan akhirnya yang terjadi, ususnya keluar oleh karena penyakit itu. 2 Tawarik 21 ayat 18 dan seterusnya. Sesudah semuanya ini, Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakit itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak dalam pekuburan raja-raja. Matinya nggak dicintai orang. Dia tidak dimasukkan dalam kumpulan raja-raja karena nggak terhormat, saudara. Hidupnya nggak terhormat, matinya nggak terhormat, kasihan banget.
akhir hidupnya, kisah hidupnya sangat mengenaskan sekali. Ini tidak menjadi teladan dan contoh bagi orang-orang Israel, Yehuda, dan kita semua. Contoh lain adalah Raja Uzia. 2 Tawarik 26 ayat 3 dan seterusnya. Saya akan baca lompat-lompat karena ayatnya banyak, tetapi kalau saudara mau pelajari, saudara bisa baca seluruhnya. Ayat 3, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarinya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal, dan terhadap orang Meunim. Ayat 8. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatan yang besar. Ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ayat 17. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. Nanti saya akan teruskan, saudara. Di sini kita melihat bagaimana Uzia ini awalnya dia rendah hati, dia dibimbing oleh Imam Zakaria karena dia ini masih muda sekali pada waktu dia naik tahta. Tetapi apa yang terjadi seperti yang saya sampaikan, bahwa kita harus waspada dengan roh kesombongan. Saat kita awal mungkin kita biasa saja, tetapi semakin seseorang naik pangkat, naik posisi, ada power, diangkat dan diberkati Tuhan, dia bisa lupa, saudara. Ya, seperti Raja Daud, awalnya dia juga sangat rendah hati dan deg-degan waktu dia potong punca Saul. Tetapi kemudian saat dia mulai punya kuasa, maka dia tidak peduli lagi, bahkan dia membunuh Uria dan mengambil istrinya. Nah, disinilah kita mesti waspada saat kita dipercaya kuasa, saat kita diberkati, saat kita punya otoritas di level-level tertentu. Karena semakin seseorang naik, maka ujian-ujian seperti kesombongan ini akan sangat mudah dan tidak mudah dideteksi oleh orang yang bersangkutan. Itu sebabnya kalau Tuhan kirimkan orang lain untuk menegur, saudara jangan sampai keras hati. Karena Uzia ini waktu ditegur dia tidak suka, dan bersyukur ada orang-orang yang berani menegur. Ada orang-orang yang hanya yes man dan takut kehilangan posisinya. Tetapi para imam ini, mereka orang-orang yang tegas dikatakan dalam firman. Mereka berani untuk menegur. Saya
diberi Tuhan wewenang, saudara, untuk menegur beberapa hamba-hamba Tuhan yang datang dalam pelatihan kami. Mereka yang tidak suka ditegur, mereka pergi dan menyalahkan saya. Mereka yang suka ditegur dan mau, walaupun awalnya sulit sekali untuk ditegur seorang wanita seperti saya. Tetapi saya berpikir kalau saya adalah, let's say ya, orang terakhir yang ditentukan Tuhan, disuruh Tuhan, diutus Tuhan untuk menegur dia sebelum dia meninggal, dan saya tidak melakukannya, maka darah orang itu harus saya tanggung. Kalau dia masuk neraka, saya dituntut, saudara. Tetapi kalau saya sudah menegurnya dan dia tidak mau berubah, ya saya tidak harus bertanggung jawab atas darahnya. Dan ini bicara mengenai kekekalan. Jikalau dia masuk neraka, saya bertanggung jawab. Dia bisa tuduh saya selama-lamanya karena saya tidak menegur dia. Dan itulah begitu bahayanya jikalau kita mendapatkan kuasa atau wewenang untuk melakukan hal itu. Saya bukan orang yang suka negur, saudara. Saya naturally ya, saya orang yang pendiam, orang yang sungkan, orang yang cari aman begitu. Tapi saat Tuhan memberikan saya office tertentu dan kemudian saya diberi Tuhan untuk sebuah wadah training di mana saya bisa menolong para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirim ke pelayanan ini. Dan saat saya harus menegur, saya tahu kesalahan mereka dan saya harus menegur, saya harus tegur, saudara. Ada hamba Tuhan yang berbohong dan dia berusaha untuk berkelit dan sebagainya, dan saya harus tegur baik-baik dia. Dan puji Tuhan dia nggak marah. Ada hamba Tuhan yang lain yang waktu saya tegur dia marah sekali, tetapi dia berpikir di dalam hari-hari itu dan dia akhirnya merendahkan hati dan luar biasa. Sampai sekarang kami berkomunikasi dengan baik. Dia ada di dalam kelas dan bertahun-tahun dia ada di kelas reguler dan kami berkomunikasi dengan baik. Saya diuntungkan oleh pengertian-pengertian yang dia sudah lewati lebih dahulu daripada saya. Itulah kerendahan hati. Dan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang tidak suka ditegur. Dan khususnya saya bicara kepada hamba Tuhan, karena hamba Tuhan banyak yang merasa sudah mencapai level-level tertentu sehingga mereka tidak mau belajar dan mereka tidak suka didikan, tidak suka ajaran, tidak suka didisiplin, dan mereka berbalik mengoyak ke saya, dan that's fine, saudara. Saya berdoa untuk mereka semua. Juga anak-anak Tuhan, murid-murid, banyak yang gak suka ditegur oleh fasilitatornya. Saya berdoa supaya saudara semua mau ditegur, karena teguran ini adalah pertolongan bagi kita semua. Saudara baca di dalam Amsal 6 ayat 23, itu ayat yang sangat indah. Saat kita mau ditegur, kita beroleh penghormatan dari manusia, kita beroleh kekayaan dan kehormatan. Itu yang Salomo katakan. Dan di sini saat Uzia ini tidak mau ditegur, akhirnya dia sakit kusta. Mari kita baca 2 Tawarik 26, 21, dan 23. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan jalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Uzia ini dipermalukan di hadapan seluruh rakyatnya, seluruh keluarganya, dan bangsa-bangsa di sekitarnya yang telah dia kalahkan. Mengenaskan sekali, saat seseorang tidak mau ditegur, maka inilah yang terjadi saat seseorang tinggi hati dan Tuhan mengirimkan seseorang, baik itu nabi, baik itu bukan nabi, kalau mau ditegur, saudara, kalau seseorang mau rendah hati, dia akan siap untuk berubah.
23, kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja. Jadi dia tidak termasuk dalam kuburan raja-raja, nggak dimasukkan di kuburan raja-raja. Hanya dekat di situ, di ladang di dekat kuburan raja-raja. Orang-orang yang menolak teguran, mereka rupanya dipermalukan, sakit dengan sakit yang sangat parah sekali sampai penyakit ini menjijikan sehingga dia tidak dikuburkan di pekuburan yang layak, selayaknya raja-raja. Saya belajar baik-baik, saudara, dari kematian-kematian. Ya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bagaimana mereka mati. Sebab di dalam firman Tuhan juga dikatakan kita belajar dari kesudahan mereka, bagaimana kesudahan mereka, bagaimana akhir hidup mereka, pelajari mereka. Ya, bagaimana Simpson akhir hidupnya, bagaimana Gideon akhir hidupnya, Musa akhir hidupnya, atau orang-orang yang belakangan, ya, nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya pelajari akhir hidup mereka supaya saya tidak salah karena saya tidak belajar dari sejarah. Walaupun perlu saya katakan di sini bahwa tidak semua orang yang sakit adalah tulah dari Tuhan. Khususnya saya bicara mengenai sakit-sakit yang parah di sini. Iya, di sini sakit seperti Raja Uzia ini sakitnya memalukan sekali. Kusta di dahi, saudara. Semua orang bisa melihatnya karena itu cacat di sini dan menjijikkan. Kustanya putih sampai kelihatan, saudara. Nah, sakitnya sakit di usus sampai ususnya itu keluar. Itu mengerikan sekali, sakit yang parah. Jadi saya tidak bicara mengenai sakit-sakit yang ringan, sakit-sakit yang mungkin nggak kelihatan, itu pun kita selalu harus nanya kepada Tuhan, ya. Nah, saya belajar mengenai penyakit-penyakit orang-orang tertentu. Saya bicara mengenai hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Sekali lagi, akhir dari hidup mereka, ada satu hamba Tuhan yang saya pelajari sakitnya sedemikian parah sampai dia nggak bisa keluar dari ranjangnya bertahun-tahun. Ya, sakitnya sedemikian rupa sampai satu hari Tuhan harus angkat dia. Saya berdoa kiranya dia dari akhir hidupnya, dari pelajaran yang dia pelajari selama ada di ranjang sakit itu, dia bertemu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, karena ada orang-orang yang sakit hati saat Tuhan menegurnya dengan penyakit, dia malah nyalahin Tuhan. Nah, yang demikian itu nggak tahu mereka akhir hidupnya seperti apa. Saya juga belajar dari seseorang dokter dari Singapura yang luar biasa di akhir hidupnya. Karena orang ini belajar begitu, ya. Awalnya dia jadi dokter, tetapi kemudian dia melihat bahwa peluang jadi dokter kecantikan, oplas itu menggiurkan, uangnya banyak daripada dokter umum, dokter biasa begitu, ya. Akhirnya dia ngambil spesialis khusus, dia mendapatkan uang yang banyak sekali. Dia membuka klinik-klinik di beberapa negara dan akhirnya pasiennya ngantrinya itu bisa 3 bulan, saudara, sampai bisa ketemu dia untuk dioperasi. Dan dia juga punya dokter-dokter yang di bawah dia. Masa jayanya dia melupakan Tuhan, dia kesibukan banget, nggak cari Tuhan, nggak ada waktu untuk dia baca firman, tapi dia olahraga, dia nge-gym 6 kali seminggu, ya. Dia sehat walafiat sampai kemudian di tahun yang ke-40 di mana dia punya segalanya, dia punya
klinik-klinik di mana-mana, dia punya mobil mewah. Akhirnya dia ada sesuatu yang sakit di punggungnya, dan pada waktu dia sakit, dia cek ke dokter, kaget sekali. Dia sudah ada di posisi yang sekarat, saudara, stadium 4B, di mana sudah nggak main-main lagi. Dia bilang, unbelievable, this would never happen to me. Dia cek second opinion, third opinion, fourth opinion, mungkin dia cari teman-temannya dokter yang handal, dan mereka mendapati sama, sudah hampir nggak ada harapan, tinggal beberapa bulan aja. Dia dikasih waktu untuk dia hidup. Disitulah dia bertemu dengan Tuhan, temannya yang begitu baik memberikan dia Alkitab, dan akhirnya dia membacanya, dan di akhir hidupnya dia berkata, ternyata selama ini aku cari kekayaan, aku mendapatkan segalanya, aku sudah beli tanah berhektar-hektar untuk aku pensiun nanti dengan istriku, mereka belum punya anak. Tetapi ternyata ini yang terjadi. Mobilku kalau weekend aku pakai, aku keliling kepada keluargaku, teman-temanku, mereka hanya bisa mengagumiku saja, tetapi mereka tidak bisa naik mobil ini, dan betapa bangganya aku, katanya. Tetapi ternyata semuanya itu tidak mendatangkan kebaikan bagiku. Aku yang diantriin oleh begitu banyak pasien. Mereka membutuhkan aku, dan bagiku mereka semua adalah tempat aku mengeruk harta mereka. Sebab kalau aku jadi dokter biasa, mereka ngeluarin duit, katakan 300.000 aja mereka bilang mahal banget. Tetapi untuk operasi payudara 30 juta sampai beberapa puluh ratus juta, tambah operasi hidung, operasi sini, operasi di bawah sana, operasi apa-apa, operasi payudara, gedein payudara, dan sebagainya. Mereka berani keluar tuh untuk ratusan juta, 300 juta mereka berani. Jadi saya lebih milih untuk mencari uang, dan mereka bagi saya adalah bank untuk mereka ngucurin duit bagi saya. Dan bagi saya waktu mereka itu nggak berharga buat saya. Saya mau cepet-cepet segera mereka pulang supaya saya pulang bisa santai dan menikmati hidup saya. Itu yang menjadi prinsipnya. Sebelum dia terkena penyakit, akhirnya dia menyadari hal itu, dan dia berkata, akhir dari hidup manusia, dia memperoleh segalanya, tetapi dia bisa kehilangan segalanya. Yang saya pikir bisa pensiun di usia 40 tahun, saya memiliki segalanya, tetapi look what I got. I got this cancer. Dan kankernya sudah nyebar ke paru-paru, nyebar kemana-mana, sampai suaranya hilang, dan disitulah dia memberikan pelajaran kepada kita semua dan dokter-dokter muda yang lain agar menghargai hidup. Banyak orang hidup saat dia hampir mati. Ya, seperti dia katakan dia mulai hidup saat dia hampir mati, tetapi saudara, hiduplah saat saudara masih hidup. Dan di akhir hidupnya Tuhan memberikan kesempatan kepada dia untuk menuliskan kisahnya, menceritakan kepada banyak orang di saat-saat rambut dia botak, di saat suara dia sudah nggak keluar lagi, di saat dia udah nggak ganteng lagi, di saat dia sudah lemah dan sangat fragile. Disitulah kesempatan Tuhan memberikan dia floor untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dan bertobat dari jalan-jalan dia yang keliru. Itu luar biasa sekali kesaksian ini. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian dia meninggal. Meninggal dengan kesaksian yang luar biasa. Walaupun dia tidak bisa menikmati harta duniawinya, dia menikmati di seberang sana. Saudara, kita belajar dari kematian orang-orang benar.
agar kita tidak salah di dalam jalan-jalan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Hendaklah kita bijak untuk belajar dari kehidupan dan kematian mereka. Itu sebabnya saudara, saya yang sangat care dengan saudara, saya ingin memberitakan ini, menceritakan ini, apa yang selama bertahun-tahun saya pelajari, kehidupan dan kematian mereka, kesalahan dan hidup yang benar yang sudah mereka jalani, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa dan pencobaan dan penyakit-penyakit yang telah diderita oleh mereka sebagai kesaksian dan pelajaran dari kita semua. Ini merupakan warning yang kelima bagi jemaat Tuhan dimanapun kita berada di masa seperti ini, di generasi saya, di generasi kita selama kita masih hidup di dunia ini. Hendaklah kita bijak dan hidup dalam berkat dan kasih Tuhan. God bless you all, stay healthy and be vigilant all the time. God is coming soon. Maranatha.